Pada modul sebelumnya telah kita lihat bahwa arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet. Pada modul ini kita akan membahas efek yang sebaliknya, di mana perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Misalnya jika kita memiliki magnet batang yang kita gerakkan mendekati suatu loop tertutup lintasan kawat, maka akan muncul arus sehingga kita dapat ukur melalui suatu ampermeter. Kemudian jika magnet itu digerakkan menjauh, ternyata akan muncul juga arus yang arahnya itu berlawanan dengan arah sebelumnya. Maka arus listrik itu dapat muncul karena ada gerak magnet relatif terhadap lintasan kawat tadi. Kemudian gerak yang lebih cepat itu juga akan menghasilkan arus yang lebih kuat. Kemudian arah arus tadi ditentukan oleh ke arah mana gerak magnetnya. Nah, arus yang muncul ini kita sebut dengan arus induksi. Munculnya arus induksi itu dapat dipahami karena terdapat perubahan jumlah garis medan magnet yang melintasi rangkaian kawat. Sehingga kita belajar bahwa ada gaya gerak listrik atau gigel induksi yang muncul karena perubahan jumlah garis medan magnet yang melewati lintasan kawat. Ini dikenal dengan hukum induksi Faraday. Untuk membahas hukum Faraday, ada satu konsep yang penting untuk kita pahami bersama, yakni tentang flux magnet, yang didefinisikan sebagai banyaknya medan magnet yang menembus suatu permukaan. Ini analog dengan flux listrik yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana flux listrik VA itu besarnya adalah integral dari E.NdA, di mana N ini adalah normal dari permukaan. Maka jika E itu seragam, kita bisa keluarkan medan listrik dari integral dan kita dapatkan bahwa VA itu adalah E dikalikan dengan A cosinus theta, di mana theta ini adalah sudut antara normal permukaan dengan medan listrik E. Jadi medan magnet pun kita bisa dapatkan flux magnet dengan cara yang sama, di mana flux magnet VB itu adalah integral dari medan magnet B dot NdA. Sehingga jika medan magnet B itu seragam, VB itu kita dapatkan sebagai B dikalikan dengan A dikalikan dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara normal permukaan dengan medan magnet B. Ini dapat kita pahami seandainya kita memiliki suatu permukaan A yang ditembus oleh garis-garis medan magnet B, maka kita akan memiliki suatu flux magnet VB. Jika kemudian permukaan ini kita miringkan, maka tentu flux magnet pada kasus yang kedua ini berbeda dengan pada kasus yang pertama, karena sudut yang dibentuk antara normal permukaan dengan medan magnet di kedua kasus ini berbeda. Satuan flux magnet VB itu adalah Weber, di mana 1 Weber itu adalah 1 Tesla meter persegi.